2 tahun kena OCD itu gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Aliando Syarif umumkan kena musibah, alami gangguan mental OCD ekstrim. Lama tak terdengar kabar, Aliando Syarif tiba-tiba muncul dengan kabar mengejutkan. Pesinetron ganteng-ganteng serigala itu ternyata mengalami gangguan mental, OCD. OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Aliando Syarif menuturkan terkena OCD ekstrim selama 2 tahun sejak 2019. Inilah yang membuat aktor 25 tahun tersebut jarang muncul di panggung hiburan tanah air. Cukup mengganggu karena rasanya campur aduk. Kita kayak berantem sama pikiran sendiri, tutur Aliando Syarif. Aktor yang pernah dikabarkan dekat dengan Prilly Latuconsina ini memberikan contoh. Ia yang sempat melawan penyakit tersebut dengan sebuah proyek lagu, akhirnya harus mengalah dan membatalkannya. Rupanya bukan kali pertama Aliando Syarif mengalami OCD. Sebelumnya ia pernah menderita penyakit tersebut di kelas 2 SD. OCD-nya selesai karena gue berpikir bodoh amat, jangan dipikirin. Jiwa ketika lebih besar dari penyakit ini. Mungkin karena anak-anak belum ada banyak pikiran. Tapi di umur 25 ini makin parah, kata Aliando Syarif. Live Instagram Aliando Syarif ini lantas viral dan diunggah ke akun gosip hingga kanal YouTube. Yang penting adalah uang, uang, dan uang. Semua. 5 perilaku Aliando Syarif saat diserang OCD ekstrim, menata sampah hingga kulit kuaci. Dalam curhatannya di siaran Instagram, Aliando Syarif merasa sangat terganggu dengan penyakit mental tersebut. Sebab OCD yang dirasakan selama 2 tahun ini lebih dari penderita biasa. Kalau OCD itu mereka kalau melihat buku nggak rapi, nggak enak ditutup lagi. Tapi ini lebih, masa sama dia aja harus gue hitung rambut, kan kacau gitu. Curhat Aliando Syarif di video yang diunggah @rumpi_gosip Kamis 27 Januari 2022. Mengutip Alo Dokter, OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Aliando Syarif menjabarkan beberapa perilaku aneh yang harus dirasakan saat OCD ekstrim itu menyerangnya. Lantas, apa saja perilaku tersebut? 1. Buang sampah. Pernah dalam satu hari, Aliando Syarif hendak membuang sampah. Tapi alih-alih membuang ke tempat sampah, ia justru meletakkannya dengan rapi di sebelahnya. Harus berantakan, tapi tertata. Jelas aktor 25 tahun tersebut. 2. Menata kulit kuaci. Sama halnya dengan kasus sampah, Aliando Syarif juga tidak bisa membuangnya begitu saja. Pikiran itu menyuruh sang aktor menata kulit kuaci tersebut. Tertata rapi, nggak boleh satu sama lain bersentuhan, ujar Aliando Syarif. 3. Mengulang-ulang lagu. Aliando Syarif berusaha menghilangkan penyakit yang muncul pada 2019 itu dengan proyek lagu. Tapi kala itu gangguan mental tersebut lebih kuat dari upayanya. Lagi main, tiba-tiba disuruh ngulang sama pikiran gue. Kalau enggak, akan ada yang celaka, kata bintang film Warkop DKI Reborn. 4. Tindakan melawan pikiran. Masih dalam upaya melawan OCD dan pikiran yang mengganggu, Aliando Syarif mengambil proyek sinetron Keajaiban Cinta pada tahun 2021. Saat ia tengah syuting dengan aktor lain, Aliando Syarif terserang OCD. Ia menggerakkan kepala 2 kali untuk melawannya. 5. Terus mengepalkan tangan. Satu perilaku lagi yang dibeberkan Aliando Syarif, ia pernah mengepalkan tangan terus-menerus sampai bisa mengendalikan pikiran. Gue harus melawan pikiran gue, kalau sudah bisa baru gue nurunin tangan, terang Aliando Syarif. Semoga Aliando Syarif
Semoga kita bisa berjalan. 7 potret perjalanan karir Aliando Syarif yang kini genap 25 tahun. Muhammad Ali Syarif atau yang dikenal sebagai Aliando Syarif merupakan seorang aktor, penulis lagu, bintang iklan, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang kini genap berusia 25 tahun. Lahir pada 26 Oktober 1996, Aliando merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Pria yang lahir di Jakarta ini memiliki 1 orang kakak perempuan dan 1 orang adik perempuan. Di balik namanya yang melambung berkat kemampuan akting dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, anak dari aktris Tengku Revando dan Syarif Al-Kathiri ini ternyata sudah terjun ke dunia akting sejak tahun 2010. Mengawali karir di usia 14 tahun dengan membintangi sinetron Persada Langit Biru, Aliando juga pernah memerankan karakter dalam film layar lebar Garuda di Dadaku 2 di tahun berikutnya. Kepopulerannya kini sudah tidak bisa diragukan lagi. Lewat perannya sebagai Digo dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Aliando tampak makin berjaya dengan membintangi sejumlah sinetron seperti Samson dan Dahlia, Tarzan dan Zainab, Detak Cinta, Pesantren and Rock and Roll, Reborn, dan lain-lain. Di usia yang muda, pemuda yang pernah masuk dalam kandidat 100 Most Handsome Face pada 2017 ini telah membawa banyak penghargaan atas kerja kerasnya di dunia hiburan. Pada tahun 2014, ia dinobatkan sebagai aktor utama paling ngetop berkat aktingnya di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Tak hanya di bidang akting, Aliando juga sempat beberapa kali memenangkan penghargaan di dunia tarik suara. Dengan membawakan lagu Kau Terindah, ia berhasil membawa pulang penghargaan lagu paling ngetop dan pendatang baru paling ngetop dalam acara SCTV Music Award 2015.